Tetapi dia belajar itu untuk menandingi ulama. Nah, untuk menandingi ulama, untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk mencari perhatian orang. Nah, adkhalahu Allahu jahannama, maka orang ini Allah masukkan ke dalam jahannam. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsatu wassalasuna ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-233 daripada Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Al-ilmu in qaranathul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Artinya bermula ilmu jika menyertai akan ilmu itu oleh khasyah, takut kepada Allah, falaka, maka ilmu itu menguntungkan bagi engkau. Wa illa, jikalau ilmu itu tidak disertai takut kepada Allah, fa'alaika, maka mudarat ilmu itu atas engkau. Wa illa fa'alaika. Al-ilmu alladhi qaranathul khasyah falaka thawabuhu wa ajruh li'annaka tantafi'u bihi fi dunyaka wa ukhrak. Bermula ilmu yang menyertai akan ilmu itu oleh takut kepada Allah, maka bagi engkaulah pahalanya, ganjarannya, karena engkau bisa mengambil manfaat dengan ilmu yang tadi, baik di dunia engkau maupun di akhirat engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-233 ini adalah lanjutan daripada hikmah sebelumnya 232, yaitu bicara tentang ilmu yang membawa kita kepada khasyah, takut kepada Allah. Di dalam kitab Syarah Al-Qushairiyah disebutkan, Risalah Qushairiyah, disebutkan bahwa khauf itu artinya takut. Takut itu ada terbagi dua. Ada takut dekat, namanya rahbah, seperti takutnya kita kepada binatang buas. Itu takut dekat. Takutnya kita kepada penjahat, takut dekat. Aman kalau jauh. Nah, itu bahasa Arabnya adalah rahbah. Nah, yang kedua takut jauh. Takut jauh. Kalau dekat aman, kalau dekat bahagia, kalau dekat tenang. Takut jauh. Nah, itulah namanya khasyah. Kita takut kepada Allah. Artinya apa? Takut jauh kepada Allah. Maunya dekat dengan Allah. Nah, kalau jauh dengan Allah berarti kita jauh dengan sumber segala-galanya. Jauh dengan Allah berarti jauh dengan sumber kekayaan. Jauh dengan Allah, jauh dengan sumber pengetahuan. Jauh dengan Allah, jauh dengan sumber keamanan. Oleh karena itu kita takut jauh dengan Allah. Nah, itulah khasyah ini. Ilmu yang membuahkan kita khasyah, takut jauh daripada Allah, maka kita akan dapat pahala menuntut ilmu itu. Kita akan dapat ganjaran
menuntut ilmu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala anta gadua fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalli alfa raka'atin, rawahu Ibnu Majah. Ujar Nabi kita bahwa engkau berangkat maka engkau belajar satu bab daripada ilmu. Nah, ini ilmu yang membuat kita ingin dekat kepada Allah, ilmu yang membuahkan kita takut terhadap maksiat. Berangkat dari rumah belajar ilmu, satu bab dari ilmu, baik ilmu itu ilmu yang amaliyah seperti wudu, nah itu amaliyah, sembahyang, ilmu tentang bagaimana caranya puasa, ilmu bagaimana caranya haji umrah bagi yang hendak berangkat haji umrah, belajar ilmu itu. Atau ilmu yang tidak diamalkan seperti ilmu ikhlas, itu ilmu hati. Tawadhu, ilmu hati. Belajar ilmu tentang tawakal kepada Allah. Nah itu ujar Nabi, kita belajar ilmu seperti tadi, khairun laka, lebih baik bagi engkau, min antusalliya, dari bahwa engkau sembahyang 1000 rakaat. Sembahyang 1000 rakaat. Kada sembahyang kita, kada sanggup kita 1000 rakaat sembahyang. Tapi kalau kita menuntut ilmu satu bab, ilmu yang berhubungan dengan bagaimana muamalah kita kepada Allah, ilmu yang berhubungan dengan tata cara ibadah kepada Allah, baik ibadah zahir ataupun ibadah batin, kita pelajari ilmu itu. Nah, itu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Jadi palaka fa ajruhu, maka pahalanya itu bagi engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wal ilmu alladhi la tuqarinuhul khasyah, adapun ilmu yang tidak menyertai akan dia takut kepada Allah. Ilmu yang tidak disertai takut kepada Allah. Palaka fa wizruhu alaika, maka dosanya atas engkau. Dosanya atas engkau. Ilmu yang membuat kita makin bergairah hidup dalam dunia, ilmu yang makin bergairah kita mengumpul harta, ilmu yang bikin bergairah kita untuk mencapai kedudukan tinggi di sisi manusia. Ilmu-ilmu seperti itu dosanya atas engkau. Li'annaka tastadirru bihi fi dunyaka wa akhiratik, karena engkau jadi mudarat dengan ilmu seperti itu baik di dunia maupun akhirat engkau. Jadi ilmu ada yang disertai membuahkan takut kepada Allah, menuntutnya itu adalah ibadah. Nah, ilmu yang membuat kita lalai kepada Allah itu adalah merupakan satu kemaksiatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai adkhalahu Allahu jahannama, rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf,
belajar ilmu fikih. Tetapi dia belajar itu untuk menandingi ulama. Nah, untuk menandingi ulama, untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk mencari perhatian orang. Nah, adkhalahu Allahu jahannama, maka orang ini Allah masukkan ke dalam jahannam. Ini menuntut ilmu bukan untuk takut kepada Allah. Dia menuntut ilmu untuk bahan berdebat. Menuntut ilmu spesial hendak mencari menang. Menuntut ilmu spesial hanya untuk menyalahkan orang. Nah, ini bukan ilmu ibadah, ini ilmu yang membawa kepada neraka jahanam. Ilmu dituntut mestinya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dijadikan untuk alat, untuk bahan bepandir. Jadi mengaji, menuntut ilmu ini dipandirakan bawa malaman. Kayaknya kada sembahyang subuh. Itu dipandirakan ilmu tauhid. Pandir sampai tah malam. Berapa gelas kopi habis, rokok berapa bungkus habis. Kayaknya jam 4 guringan, bangun pukul 5, pukul 7. Ini ilmu dipelajari untuk dipandirakan, bukan untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan alat untuk takwa kepada Allah. Ini nang ujar Nabi kita, adkhalahullahu jahannam. Bah, kalau urusan berdebat siapa aja kada tahan. Memang dikuasainya. Memangnya mengaji untuk berdebat. Orang yang benar itu orang yang menuntut ilmu untuk dipakai. Jadinya menuntut bertahap. Tuntut dalam masalah ini dipakai, tuntut ini dipakai. Hanya kada sagan dipandirakan. Ada yang saya kong ini kada menuntut ilmu sagan berdebat, dipelajarinya semua ilmu. Mungkin kita berpandir sudah nyata kalah. Nasnya hafal, dalilnya hafal. Memang ini untuk itu gawiannya, bukan untuk mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah dipadahkan oleh Nabi sejak dahulu kala bahwa ada orang nang macam itu. Nang mengaji bukan untuk diamalkan, untuk bahan bepandir. Adkhalahullahu jahannam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar ilmu yang mestinya ilmu itu karena Allah, ilmu yang mestinya karena Allah, ilmu fikih, ilmu tauhid, tasawuf, hadis, itu mestinya karena Allah. Nah, dia belajar ilmu itu untuk mendapatkan bagian dari dunia. Nah, untuk mendapat bagian dari dunia. Dia belajar ilmu itu untuk mendapatkan jatah bagian dari dunia. Maka orang itu tidak akan mencium bauan surga. Rawahu Ibnu Majah. Ini belajar ilmu yang mestinya karena Allah. Ini ada ilmu nang kada mesti karena Allah. Itu kada jadi soal untuk dijadikan alat mencari dunia. Seperti kita belajar sekolah teknik. Tapi kan sekolah teknik nyaman kan aku lulus bisa membaiki ini diubah orang. Nah itu memang kada jadi masalah karena ilmunya memang bukan karena Allah. Belajar pertukangan nyaman kan aku bisa bertukang, aku begawi digaji orang. Nah ini kada jadi soal, memang itu gawiannya, ilmunya untuk itu. Yang dicela ini, yang diancam ini ilmu yang mestinya karena Allah, ilmu agama. Nah mestinya karena Allah dijadikannya tujuan untuk mencari duniawi. Nah diancam lam yajid arfal jannah. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Qala al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqa bihillah wa innama fuddila al-ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqa bihillah. Fa in ikhtalla hadzal maqsud wa fasadat niyyatu talibihi bi ay yatawassala bihi ila dunyawiyyin min malin aw jah faqad batala ajruhu wa abita amaluhu wa khasira khusranan mubina. Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, hanya saja dipelajari ilmu agama itu untuk takwa kepada Allah. Hanya saja dipelajari ilmu agama itu untuk takwa, untuk menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hanya saja dilebihkan itu ilmu atas selainnya. Ilmu lebih daripada harta, ilmu lebih daripada pangkat, ilmu lebih dari amal. Nah, karena dengan ilmu itu orang bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu tahu ini halal, ambil, ini haram, dijauhi. Dengan ilmu. Jadi ilmu itu dituntut untuk takwa kepada Allah. Makanya itu ilmu jadi mulia. Nah, apabila rusak ini tujuan dan rusak niat penuntutnya, dengan bahwa dia memperalat dengan ilmu itu kepada dunia, baik harta atau kedudukan, maka batallah pahalanya, gugurlah amalnya, dan rugilah dia kerugian yang nyata. Bila sudah niatnya menuntut ilmu itu bukan untuk takwa kepada Allah, kada jadi apa-apa lagi, kada jadi apa-apa, kada jadi ibadah lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza wuffiqal 'abdu an-niyyatas salihah bi talabil ilmin nafi alladhi yuaddi ila at-ta'ah wal ikhlas wat tawadu wal khasyah wa isar al-akhirah 'ala ad-dunya wa luzumil adab baina yadayillahi ta'ala wa takhalluqi bi akhlaqi sayyidil mursalin yud'a alimal akhirah. Apabila diberi taufik oleh Allah seseorang hamba akan niat yang baik pada menuntut ilmu yang bermanfaat, yang membawanya kepada taat, ilmu yang membawanya kepada ikhlas, ilmu yang membawanya kepada tawadu dan takut kepada Allah, ilmu yang membawanya mengutamakan akhirat atas dunia, ilmu yang membuat dia beradab terhadap Allah, ilmu yang dengannya dia bisa berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Maka bila demikian, seorang hamba tadi disebut alimal akhirah, adalah alim akhirat namanya. Jadi orang alim ini ada terbagi dua, ada alimud dunia, ada alimul akhirat. Nah, alim akhirat itu adalah orang yang baik niatnya dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang dituntutnya itu adalah ilmu yang menimbulkan hal-hal yang baik seperti tadi. Nah, itulah ilmu yang mana disebut orang yang berilmu itu alimal akhirat. Wa kana imaman yuqtada bih, dan dia jadi imam yang diikuti dengannya, bi ahkamil zahir wal batin, pada hukum zahir maupun hukum batin. Wa yahtadi binurihi kullu man sahibah, dan dapat petunjuk dengan dia orang tadi tiap-tiap orang yang menyertainya. Wa yastadi'u bi'ilmihi kullu man ittaba'ah, dan dapat cahaya dengan ilmunya orang yang mengikutinya.
Wa barakatan fi baladihi, dan dia itu orang menjadi barakah di negerinya. Nah, jadi artinya ada dua hal yang perlu kita ketahui dalam hal ilmu ini. Pertama, niat menuntut ilmu yang bagus. Niat menuntut ilmu yang bagus. Nah, yang kedua, yang dituntut ini adalah ilmu yang membuat kita takut jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut jauh daripada Allah. Kayak apa ilmu nang takut jauh kepada Allah itu? Ilmu yang takut jauh terhadap Allah itu ilmu yang membuahkan kepada kita makin rajin beribadah. Mbak kita baca buku ini, mbak kita dengar pengajian ini, nang dahulunya kada bewitir, sembahyang witir. Nah, nang dulunya kada sembahyang qabliyah ba'diyah, sekarang sembahyang qabliyah ba'diyah. Ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai oleh khasyah. Jadi niatnya yang bagus dalam hal menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah ilmu yang dituntut itu ilmu yang membawa kita kepada taat terhadap Allah, ilmu yang membawa kepada ikhlas. Dulunya beribadah katuju dilihat orang, dulunya beribadah katuju diperhatikan orang. Nah, sekarang sudah tahu bahwa itu ria. Bila ria dosanya besar, ibadahnya kada jadi pahala. Nah, sekarang sudah berubah. Ibadah kada memandang perhatian orang lagi, diperhatikan orang kada tetap ingin beribadah. Nah, karena belajar ilmu itu, nah ini ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kewajiban seorang murid adalah memilih untuk dirinya mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang diwajibkan kita menuntutnya. Bukan setiap majlis ilmu itu bermanfaat. Tinggal kita memilih apakah majlis ini, buku kitab ini memberikan faidah kedekatan kepada Allah atau kada. Nah, bila kada mendekatkan diri kita kepada Allah, maka tinggalkan kitab itu, tinggalkan pelajaran itu, cari pelajaran yang membuat kita makin takut jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah selanjutnya 234.